Hall dalam manajemen perusahaan, dosen pengapu Pak Iwan Suroso, SEMM, CFP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Yahya Arfian sebagai moderator kelompok 3, dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Kusnul Maza, NIM 2019-11-350. Yang kedua, Inta Rizkiatul Ilmi, NIM 2019-11-486. Yang ketiga, Syahrul Hidayati, 2019-11-366. Yang keempat, Aulia Fani Fatria dengan NIM 2019-11-487. Yang kelima, Muhammad Eko Satrio, 2019-11-370. Yang keenam, Riko Romansa, NIM 2019-11-531. Yang ketujuh, dengan Yazkia Pitaloka, NIM 2019-11-377. Yang ke-8, dengan saya sendiri Yahya Arfian, NIM 2019-11-536. Yang ke-9, dengan Ayu Indah Hati, 2019-11-438. Yang ke-10, Nova Galuh Safitri dengan NIM 2019-11-549. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, definisi dan pengertian fraud. Fraud disebut juga dengan kecurangan. Didefinisikan secara umum yaitu tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau dengan kata lain melakukan kegiatan yang tidak semestinya dan disengaja dengan tujuan untuk mengelabui korban, kemudian nama korban tersebut mengalami kerugian dan si pelaku fraud mengalami keuntungan sehingga merugikan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Selanjutnya ada fraud pada bagian marketing. Fraud pada bagian marketing sendiri bisa terjadi dalam beberapa bentuk yang secara umum seperti mengubah biaya advertising dengan harga yang berbeda dari yang diberlakukan secara umum, seperti membuat event atau ajang promosi. Contohnya ada mengundang selebritis secara berlebihan sehingga terkesan lebih pada keinginan mempopularitaskan diri dari manajer marketing tersebut. Contoh dan bentuk parfum pada bagian marketing tester. 1. Membuat rencana biaya promosi yang berlebihan atau memberikan kesan bahwa dibutuhkan promosi besar-besaran dan itu terkenal di luar kewajaran sehingga di sini dibuat anggaran biaya produksi yang lebih besar dan event yang dilaksanakan. 2. Mengambil barang tester dan hadiah untuk menjadi milik pribadi. Contohnya pada produk tester parfum, di mana isi parfum diambil dari kosongnya dikembalikan sebagai bukti ke pihak manajer perusahaan. 3. Dalam transaksi jual beli barang di mana adanya uang kembalian tidak dibayar dalam bentuk uang secara tunai, tapi diberikan dalam bentuk barang sebagai contoh kembalian dalam bentuk permen dan barang lainnya. Fraud pada bagian produksi.
Fraud pada produksi bisa terjadi dalam sebagai hal seperti menurunkan tingkat penelitian pada standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, memproduksi dalam jumlah yang lebih namun melaporkannya dalam jumlah yang tidak sebenarnya, dan kelebihan akan kegiatan produksi disimpan dan dipasarkan secara bawah tangan atau sembunyi-sembunyi. Fraud pada bagian produksi. Adapun berbagai bentuk tindakan fraud di bagian produksi adalah tindakan mencetak ulang buku yang sudah berakhir, batas penyajiannya tanpa seizin dan pengarang sebagai pemegang hak cipta, atau bahkan mencetak buku melebihi batas ketentuan yang dipersyaratkan oleh pengarang, seperti perjanjian cetak 4.000 eksemplar namun mencetak 5.000 eksemplar dan hasil keuntungan diambil oleh penerbit. Mencampur produk tertentu dengan jenis lain, namun tidak terlihat jika dianalisis secara sederhana, seperti mencampur sampo dengan air, pewangi pakaian dengan air dan sebagainya. Menggunakan merek dagang dari perusahaan lain tanpa pengetahuan mereka, namun kualitas produk adalah rendah, seperti membajak buku, seperti membajak barang elektronik dan lain sebagainya. Selanjutnya, fraud pada bagian keuangan. Untuk bagian keuangan ini berkaitan dengan perubahan angka-angka pada laporan keuangan, di mana angka-angka tersebut tidak lagi disajikan secara wajar, tapi sudah diubah-ubah, dan itu sering terjadi karena adanya pressure atau tekanan oleh pihak manajemen, sehingga informasi yang diperoleh publik bukan lagi informasi dengan data yang sebenarnya, namun sudah penuh dengan rekayasa. Secara umum, ada 4 pendapat akuntan yang diberikan dalam suatu penilaian. Yang pertama, ada unqualified opinion atau suatu bentuk pendapat wajar tanpa kualifikasi. Yang kedua, qualified opinion atau suatu bentuk pendapat wajar dengan kualifikasi. Yang ketiga, adverse opinion atau suatu bentuk pendapat tidak wajar. Yang keempat, disclaimer opinion atau suatu bentuk pernyataan menolak pemberian pendapat. Berikut bentuk-bentuk fraud yang terjadi pada bagian keuangan. 1. Memanipulasi data laporan keuangan untuk tujuan-tujuan tertentu. 2. Melaporkan pada laporan keuangan bahwa keuntungan perusahaan setiap tahunnya terjadi peningkatan dengan tujuan agar pencairan kredit dapat terlaksana sesuai dengan jumlah yang dimaksud atau diinginkan. 3. Melaporkan dalam laporan keuangan bahwa keuntungan perusahaan kecil atau rendah dengan tujuan agar pengenaan pajak yang dibebankan juga rendah. 4. Melaporkan kepada pihak kreditur bahwa beberapa proyek yang dikerjakan sedang mengalami masalah yang serius dan tidak dapat dihindari, seperti adanya bencana banjir, longsor, diserang hama, alpa maupun lainnya, dengan tujuan agar mendapat keringanan atau bahkan dihapus bukukan atas segala kewajibannya. 5. Pihak manajemen perusahaan bekerja sama dengan pihak akuntan publik dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan yang diinginkan. Contoh kasus fraud di Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero terbuka mengeklaim mencatat kinerja keuangan cemerlang pada tahun 2018 lalu dengan laba bersih 809.000 US dollar atau sekitar 11,33 miliar rupiah. Namun dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahun 2018. Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi, perusahaan rintisan startup
penyedia teknologi Wi-Fi on board yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. Kronologinya, Mahathir bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak perusahaan Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga 239,9 juta US$. Dalam kerjasama itu, Mahathir berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahathir sebenarnya belum membayar sepeser pun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018. Namun, manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai akhirnya laporan keuangan Garuda Indonesia menorehkan laba yang bersih. Namun hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya Bursa Efek Indonesia atau BEI memberikan peringatan tertulis 3 dan mengenakan denda sebesar Rp250 juta kepada pihak Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenakan denda masing-masing sebesar Rp100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018. Bagi Kantor Akuntan Publik atau KAP, OJK memberlakukan surat tanda terdaftar atau STTTD selama 1 tahun kepada KAP Kasner Seromapea. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga memberikan izin terhadap AP Kasner Seromapea selama 12 bulan. Skandal keuangan yang dialami Garuda Indonesia ini merupakan contoh kasus kecurangan laporan keuangan atau fraud jenis fraudulent statement. Demikian presentasi dari kelompok